Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for still watching my video, and today we will discuss about one topic. It's called as jumble sentence, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat acak. But before we focus more about jumble sentence, please give comment, like, and also subscribe on my channels. Jadi kita bahas saja ya, nggak usah membuang-buang waktu. Ada sebuah kalimat yang disebut dengan jumble sentence atau kalimat acak. Nah, kali ini saya bakal ngasih tips ataupun cara gimana bisa membuat kalimat ini berurutan sesuai pola grammatical English. Yang pertama harus kamu lakukan adalah cari predikatnya. Walaupun beberapa orang mungkin lebih memilih mencari subjek ketimbang mencari predikat. Tapi bagi saya itu agak sedikit sulit, apalagi kalau kamu nggak bisa membedakan mana subjek yang kata subjek pronoun atau mana yang dia noun saja atau dia noun phrase. Nah, saran dari saya yang pertama kali bisa kamu lakukan adalah mencari predikatnya atau kata kerjanya. Karena kalau kata kerja itu udah pasti gampang dicarinya. Biasanya bentuknya ujungnya ed kalau tensesnya pas, atau kalau dia present tensesnya ditambah dengan s atau is. Nah, yang pertama kali harus kamu lakukan adalah cari predikatnya. Setelah mencari predikat, barulah kita cari subjeknya. Nah, subjek ini umumnya adalah subjek pronoun. I, you, we, they, he, she, it. Dan bisa juga kamu cari subjek yang terdiri dari kata benda, atau subjek-subjek yang mungkin melakukan suatu kegiatan. Misalnya orang gitu ya, ataupun benda yang bisa mungkin, ataupun binatang gitu ya, yang bisa melakukan suatu pekerjaan atau misalnya aktivitas tertentu. Nah, itu yang kedua, cari dulu predikatnya lalu cari subjeknya. Yang ketiga, carilah objeknya. Objek ini biasanya adalah kata benda atau sesuatu yang dikenai dengan kata kerja atau yang terkena dengan kata kerja. Misalnya, saya melempar bola. Saya melempar bola. I throw the ball. Saya melempar bola. Nah, di sini ada subjek I, lalu ada predikat throw, lalu ada kata the ball. Nah, di sini yang disebut dengan objek adalah kata the ball, karena bola ini dikenai oleh pekerjaan tadi melempar. Apa yang dilempar? Yaitu bola. Jadi setelah cari predikat, cari subjek, lalu cari objek. Nah, yang terakhir adalah cari adverb of time or place-nya. Cari keterangan tempat atau waktunya. Nah, biasanya itu yang didahulukan adalah keterangan waktu baru tempat ya. Adverb of place-nya duluan baru tempatnya. Misalnya, I threw the ball in the yard yesterday. I threw the ball in the yard today. Saya melempar bola di halaman hari ini. Saya melempar bola di halaman hari ini. Berarti di situ ada I sebagai subjek, lalu ada kata throw sebagai predikat, lalu ada kata the ball sebagai objek, dan ada kata in the yard sebagai keterangan tempat, lalu ada kata today sebagai keterangan waktu. Jadi ada 4 tips yang bisa kamu lakukan. Yang pertama itu adalah cari predikatnya, yang kedua cari subjeknya, yang ketiga cari objeknya, lalu yang keempat adalah cari keterangan waktunya. Dan tips ini hanya berlaku untuk jumble sentence yang terdiri dari satu kalimat. Tapi nanti ada jumble sentence itu yang terdiri dari 2 kalimat. Nandainya bagaimana sedalam soal? Biasanya itu ditandai dengan adanya kata penghubung. Kalau kamu sudah tahu kata penghubung di materi sebelumnya, maka perhatikan kata penghubung itu. Kalau kata penghubung itu muncul dalam kalimat jumble sentence, berarti nanti kamu tidak bisa pakai tips ini. Dan jangan dipakai apabila nanti kamu jumpai kalimat yang terdiri dari 2 kalimat atau lebih gitu ya. Oke, itu dia tadi penjelasan tentang jumble sentence atau kalimat acak. Nah, untuk memastikan apakah kamu paham dengan materi berikut ini, coba kita jawab soal berikut bersama-sama. Yang pertama, andaikan kamu jumpai ada kata infects, oke? Diikuti dengan the human, kemudian coronavirus. Infects, the human, coronavirus. Tadi tips yang pertama adalah keluarkan predikatnya. Maka kita keluarkan predikatnya. Iya, predikat itu biasanya adalah kata kerja. Kata kerja dari kalimat acak ini atau dari jumble sentence acak ini adalah kata infects, menginfeksi. Maka kita keluarkanlah dia di tengah. Setelah itu apa? Kita cari subjeknya. Subjek itu biasanya kata benda yang melakukan suatu pekerjaan. Nah, di sini ada kata yang tersisa, ada kata the human, ada coronavirus. Nah, apa mungkin dia manusia itu menginfeksi? Enggak kan? Yang biasa menginfeksi itu adalah virus.
maka kita gantilah coronavirus ini di awal sebagai subjek. Lalu terakhir apa? Kita cari objeknya. Objeknya di sini adalah manusia. Apa yang diinfeksi? Manusia. Maka kita buat kalimatnya menjadi coronavirus infects the human. Dan di sini kalimat ini tidak menggunakan keterangan, baik keterangan waktu maupun keterangan tempat. Jadi yang pertama itu kamu harus bisa mencari apa predikatnya atau apa verbsnya dari sebuah kalimat itu. Nah, contoh berikutnya, misalkan ada kata because of coronavirus more than passed away 100 people. Ada kata because of coronavirus more than passed away 100 people. Untuk soalannya ini kita nggak bisa nih langsung pakai tips yang pertama. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah mencari kata penghubungnya. Nah, kata penghubungnya adalah kata because of. Setelah mencari kata penghubungnya, kita pisahkan subjek predikat untuk kalimat pertamanya dan subjek predikat untuk kalimat keduanya. Tapi ingat, jangan cari subjek duluan, tetap carilah predikatnya atau kata kerjanya atau verbsnya. Karena ini kuncinya. Oke, di sini ada kata because of coronavirus more than passed away 100 people. Kita ambillah kata because of karena itu adalah kata penghubungnya. Nah, yang tersisa ada kata pass away. Predikatnya adalah kata pass away, meninggal. Siapa yang meninggal? Apakah yang meninggal adalah coronavirus? Apakah people? Iya, jawabannya adalah kata people. Nggak mungkin coronavirus yang meninggal, tapi adalah orang. Maka kata orang ini sebagai subjek. Berarti kita buat 100 people pass away. Masukkan kata penghubungnya because of. Oke, kenapa meninggal? Dikarenakan. Dikarenakan apa? Coronavirus. Maka 100 people pass away because of coronavirus. Tersisa satu kata, yaitu kata more than, lebih dari. Lebih dari 100 orang atau lebih dari coronavirus. Yang mana yang benar? Iya, jawabannya adalah lebih dari 100 orang. Maka kita letakkan di awal, more than 100 people, lebih dari 100 orang, pass away because of coronavirus. Lebih dari 100 orang meninggal dikarenakan coronavirus. Oke, itu dia. Kita coba dengan latihan berikut ini. Oke, yang pertama itu coba kamu susun kalimat jumble sentence ini into the correct one, menjadi kalimat yang benar. Yang pertama itu kalau ada kata at home, today, English, we study. At home, today, English, we study. Susun menjadi kalimat yang benar. The second one is TV watching now the man? Is TV watching now the man? Susun menjadi kalimat yang benar. Okay, thank you for still watching my video. Don't forget to submit your assignment on applications. Jangan lupa kumpulkan tugasnya di aplikasi. Terima kasih. See you.